Hai teman-teman semua, kami dalam video ini dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang sistem kurs internasional dengan beranggotakan 4 orang dengan saya Okta Febriansyah, saya Dio Rizky Akbar, saya Nopal Sabidin Rahmadan, saya Muhammad Iqbal. Nah itulah anggota dari kelompok 3. Selamat menonton. A. Pengertian sistem kurs. Sistem kurs adalah kerangka atau aturan yang mengatur cara nilai tukar uang tetap terhadap satu negara terhadap negara lainnya. Yang ini dimana ditentukan oleh melibatkan cara nilai tukar resmi. Yang dimana terjadinya cara nilai tukar resmi mengambang. Ini ditentukan oleh dengan kekuatan pasar. B. Sistem kurs valuta asing. Sistem kurs valuta asing adalah bagaimana nilai tukar antara mata uang berbeda ditentukan. Ini dapat mencakup sistem nilai tukar tetap, di mana nilai tukar tetap ditentukan oleh otoritas moneter, atau sistem nilai tukar mengambang, di mana nilai tukar ditentukan oleh kekuatan pasar tanpa intervensi pemerintah. Proses perdagangan valuta asing terjadi karena adanya kegiatan jual beli antara suatu negara dengan negara lainnya, di mana masing-masing negara memiliki mata uang yang berbeda, sehingga ketika melakukan transaksi dengan mata uang yang berbeda tersebut akan terjadi sebuah penyesuaian. Valuta asing merupakan bagian dari sebuah devisa suatu negara. Salah satu fungsi utama dari valuta asing yaitu sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Ketika suatu negara melakukan perdagangan internasional dengan negara lain, maka kedua negara tersebut harus menggunakan mata uang yang sama. Oleh karena itu, diperlukan valuta asing untuk menjembatani perbedaan mata uang antar negara tersebut. C. Penghitungan nilai tukar berdasarkan kurs yang berlaku. Penghitungan nilai tukar antara dua mata uang didasarkan pada kurs yang berlaku di pasar valuta asing. Kurs ini mencerminkan jumlah mata uang yang dibutuhkan untuk membeli satu unit mata uang lainnya dan dapat berfluktuasi tergantung pada permintaan dan penawaran pasar. Contoh, misalkan Anda ingin mengkonversi 100 US dollar ke euro dan kurs saat ini adalah 1 US dollar sama dengan 0,85 euro. Maka nilai tukarnya adalah 100 US dollar kali 0,85 euro sama dengan 85 euro. Jadi 100 US dollar setara dengan 85 euro berdasarkan kurs yang berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurs. Kurs mata uang dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi perubahan kurs antara lain kebijakan moneter, tindakan dari bank sentral suatu negara seperti menaikkan atau menurunkan suku bunga dapat memengaruhi permintaan dan penawaran mata uang tersebut sehingga memengaruhi nilai tukar. Nah, terus yang kedua ada kebijakan fiskal. Kebijakan pemerintah terkait anggaran pajak dan pengeluaran juga dapat memengaruhi nilai tukar dan memengaruhi kepercayaan investor terhadap perekonomian di suatu negara. Lalu yang ketiga ada kondisi ekonomi makro. Perubahan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan stabilitas politik suatu negara dapat memengaruhi persepsi pasar terhadap mata uangnya, yang pada gilirannya memengaruhi nilai tukar. Nah, lalu yang selanjutnya, neraca perdagangan. Perbedaan antara ekspor dan impor suatu negara dalam neraca perdagangan dapat memengaruhi permintaan dan penawaran mata uang negara tersebut di pasar valuta asing. Lalu ada faktor geopolitik. Konflik, ketegangan politik, atau peristiwa penting di tingkat global dapat memicu volatilitas di pasar valuta asing dan memengaruhi nilai tukar mata uang. Setelah itu ada sentimen pasar. Perilaku investor dan spekulan serta ekspektasi mereka terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan moneter di masa depan juga dapat berdampak signifikan pada perubahan kurs mata uang. Lalu ada intervensi pemerintah. Tindakan langsung dari pemerintah atau bank sentral untuk membeli atau menjual mata uangnya dalam jumlah besar dapat mengaruhi nilai tukar mata uang secara instan. Nah, semua faktor ini bersifat saling terkait dan kompleks, dan perubahan dalam satu faktor dapat memicu reaksi yang kompleks dan terkadang tidak terduga di pasar valuta asing. Sekian video dari kelompok 3. Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf jika
jika banyak kekurangan dan kekeliruan dalam video ini karena kami hanyalah manusia biasa dan kondisi kami sedang berpuasa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.